Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SH, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A garis miring DPT garis miring 1 garis miring 69. Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Alfarisi, nomor peserta PPG 201901348533. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja ataupun UKIN bimbingan konseling, yaitu konseling kelompok. Silakan bisa ditonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Oke, sambil nanti kita ngobrol biar kenyang ya. Ya, kenyang ilmu. Untuk pagi ini kita akan melaksanakan konseling kelompok ya. Pertama saya terima kasih sudah mengikuti konseling kelompok di hari ini bareng dengan saya hari ini, meluangkan waktu dengan saya di hari ini. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, Amin. mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Prokrastinasi akademik itu adalah kalau di bahasa kita itu menunda-nunda tugas. Menunda-nunda pekerjaan, tugas yang kita kerjakan. Oke, nyambi nunggu ya. Silakan siapa yang akan menyampaikan dulu. Siap.
Oke, Mas Saifuddin Latif, silakan bisa disampaikan. Ya, solusi saya saat menghadapi prokrastinasi yaitu yang pertama niat, karena niat itu harus yang utama. Kedua, membuat daftar pekerjaan atau tugas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan tugas mana yang harus kita selesaikan akhir. Yang ketiga yaitu mengubah mindset atau pola pikir bahwa sebenarnya menunda tugas itu bukan berarti tugas kita selesai atau tugas yang dikerjakan itu tidak ada, tapi malah mengakibatkan tugas itu numpuk karena tugas itu tidak akan berhenti dan akhirnya kita sendiri yang menjadi pusing. Cukup solusi dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali Mas Saifuddin Latif. Oke, ada lagi? Mas Fitrian tadi sepertinya. Mas Fitrian dulu, Mas Fitrian. Solusi dari saya sih harus bisa memanajemen waktu untuk bermalas-malasan dan mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Dan juga harus mengubah mindset yang awalnya tenang waktu mengumpulkannya masih lama. Menjadi kalau saya sudah selesai berarti saya bisa bermalas-malasan dengan tenang. Itu solusi dari saya, Pak. Luar biasa, Mas Fitrian. Ada lagi? Ada yang mau menyampaikan lagi tentang apa yang sudah dituliskan? Coba Mau Mas Fadli, silakan Mas Fadli. Mas Fadil, mohon maaf ya Pak. Mas Fadil. Oh, Mas Fadil. Jadi ya, jadi gini Pak. Untuk solusinya sudah ya walaupun sudah dijelaskan oleh Mas Faudin dan Fitrian ya sama, saya intinya satu, utama niat terus yang juga dan juga dapat mengatur waktu, lalu ada juga untuk menghindari sosial media itu lebih utama ya Pak, karena zaman sekarang lebih terpacu kepada HP Pak daripada pekerjaan sekolah maupun apa Pak. Itu Pak yang utama Pak. Sekian Pak. Oke. Singkat, jelas dan padat. Luar biasa Mas Fadil. Oh, Mas Yasir, silakan Mas Yasir. Oke, menurut saya tentang solusi bagaimana cara menanggulangi prokrastinasi dalam masalah pembelajaran yaitu yang nomor satu saya akan memberikan motivasi, yaitu ketika kita melaksanakan pekerjaan dengan menunda-nunda itu hasilnya itu pasti buruk, di mana ketika kita akan berjalan lambat kita harus lari besok, otomatis kita harus mengejar sesuai yang tidak temponya. Yang kedua adalah tidak hanya dari faktor diri sendiri, juga faktor orang tua, di mana faktor orang tua itu sangat penting karena faktor orang tua adalah suatu sosok pendamping yang sangat berpengaruh, di mana harusnya orang tua itu mendampingi anak sesuai dengan ajaran yang kita inginkan, seperti tidak membiarkan anak bermain handphone hingga lupa waktu, terus bagaimana di orang tua membimbing anak agar tidak keras atau dan sebagainya. Dan menurut saya kurangnya metode orang tua dalam membimbing anak juga berpengaruh dalam sifat orang tua ke anak juga. Terus menunda adanya kerjaan juga berpengaruh sangat buruk, karena tidak hanya dalam suatu hasil saja, karena ini menimbulkan suatu karakter, di mana suatu kebiasaan akan bersifat paten atau karakter ini yang sangat berbahaya dan susah untuk dihilangkan. Solusinya adalah kita harus memiliki atau mencari-cari suatu motivasi hingga kita tertanam hati kita jiwa yang matang. Tidak hanya motivasi, kita harus juga mengimplementasikan apa motivasi yang kita temui untuk menjadikan sebagai masalah prokrastinasi ini bisa cenderung mengurang, tidak kita ulangi lagi. Demikian, terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang jelas. Oke, luar biasa sekali Mas Yasir. Mbak Sinta mau silakan Mbak Sinta.
gini kan di jawabannya kan ada tentang pendidikan dari orang tua. Nah, jika salah satu siswa itu tidak mendapatkan pendidikan dari didikan dari orang tua untuk menjaga atau mendampingi anaknya belajar itu bagaimana? Tolong jawabannya Mas Yasir. Pertanyaan langsung iya. kepada Mas Yasir. Gimana tadi? Gimana tadi? Mohon Ya, maaf tadi tadi kan kurang jelas Mbak India, bisa diulang. ya, tadi kan di solusinya Mas Yasir itu kan ada tentang pendidikan dari orang tua atau bimbingan dari orang tua saat belajar. Nah, di situ jika tidak ada orang tua atau orang tuanya sibuk, apa yang dilakukan oleh murid tersebut, oleh anak tersebut? Ya. Jika harus atau wajib? Oh, silakan, Mas Fitrian mau menyampaikan apa itu Mas? Dari apakah mau juga menanggapi Mbak Cynthia? Ya, saya mau menanggapi Mbak Cynthia. Silakan. Kalau Ya. tidak ada orang tua yang mendampingi kan harusnya kita bisa usaha sendiri karena kita udah besar, Mbak, mandiri, Mbak. Harus mandiri, kita harus mengubah mindset, pemikirannya harus yang maju, jangan mundur-mundur terus. Oke, luar biasa Mas Fitrian. Mungkin itu ya dari pendapat-pendapat Mas Mbak semuanya luar biasa, pendapatnya, masukannya, setidaknya itu menambah. Kira-kira buat untuk kalian semuanya dari kegiatan hari ini apakah bermanfaat? Ada sesuatu hal yang bisa menambah diri kalian untuk lebih baik? Ya, sangat bermanfaat Pak menurut Ya, saya. Ya, Pak. sangat bermanfaat, Pak. sangat bermanfaat sekali. Ya, menyenangkan sekali kegiatan ini, Pak. Bagaimana ke depannya? Ya, Untuk samping tidak permainan yang mengasah pikiran juga ada suatu permainan yang mengasah pola mindset kita agar kita lebih baik. Ya, ini diskusi yang Iya, sangat benar. mantap, Mas Yasir. Oke, nice. 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 Oke. Kata hari ini Mas Yasir. Enggak dulu Mas, terima kasih. Silakan untuk didengarkan, saya tak menyampaikan. Intinya buat kalian semuanya, utama dalam meminimalisir terjadinya prokrastinasi akademik, yang utamanya adalah manajemen waktu. Di mana kita bisa manajemen waktu dengan baik, bisa mengatur waktu dengan baik, bisa menata waktu dengan baik agar tugas itu biar bisa dikerjakan secara baik pula. Nah, kalau Pak Khalid, polanya adalah selalu mengerjakan sesuatu itu di awal, bukan di akhir. Karena di setelah, kalau kita mengerjakan sesuatu di awal, di waktu selanjutnya untuk mengoreksi ataupun kira-kira untuk memperbaiki kesalahan tugas tersebut. Dan kita akan lebih bisa santai, lebih enjoy, dan tidak banyak pikiran karena tugas kita sudah diselesaikan. Nah, mulai sekarang silakan buat Mbak Mas semuanya rubah mindset yang tadinya tugas dikerjakan di akhir, sekarang dikerjakan di awal. Seumpama hari ini ada tugas dari guru, malam kalau bisa sudah bisa dikerjakan, sudah bisa ditata. Karena apa? Biar tidak menumpuk lagi tugas-tugas yang lain. Hanya tugas ini selesai, tugas lainnya juga selesai karena sesuai dengan waktunya. Dan yang di hari Sabtu, wah ini sudah tugas selesai semua nih, ada waktu luang, itu digunakan untuk mengoreksi kira-kira tugas saya sudah selesai apa belum. Karena biasanya orang yang mengerjakan tugas di akhir itu kebanyakan lebih banyak insidennya, ada masalahnya, ada yang kekurangan ini, nah kurangnya akhirnya kita dandap dan pekerjaan kita tidak maksimal. Ya, semoga buat kalian semua itu sudah luar biasa. Usaha kalian itu sudah luar biasa sekali, sudah berusaha untuk mencari solusi, dan semoga itu diterapkan dan kemudian hari bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin itu kegiatan hari ini ya Mbak Mas. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, sudah mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Semoga kemudian hari berjalan dengan baik ya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan
tidak terjadi lagi yang namanya prokrastinasi akademik ataupun menunda tugas. Oke? Terima kasih Mbak Mas. Ya, mohon maaf kalau Pak Holid kurang pas dalam menyampaikan, kurang ada yang kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi evaluasi kita bersama dan kemudian hari kita akan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.